Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah pembelajaran yang berjudul Perilaku Individu dalam Organisasi dengan mata kuliah Perilaku Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri, saya dari kelas 02 SMJE 039, NIM saya 251010503832. Dosen pengampu saya Dr. Rita Satria SEMM. Langsung saja kita bahas apa itu tentang perilaku individu dalam organisasi. Jadi perilaku individu adalah segala tindakan, sikap, dan respon seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam organisasi, perilaku individu menunjukkan bagaimana seseorang bekerja, berinteraksi, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap individu memiliki karakter, kebutuhan, dan cara berpikir yang berbeda sehingga perilakunya juga berbeda. Oleh karena itu, organisasi harus memahami perilaku setiap karyawan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Tujuannya memahami karakter setiap karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi konflik, meningkatkan kerja sama tim. Karakteristik biografis merupakan faktor-faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang di tempat kerja. 1. Usia berpengaruh terhadap pengalaman kerja. Semakin bertambah usia, pengalaman semakin banyak. Produktivitas pekerjaan fisik dapat menurun, tetapi kemampuan mengambil keputusan meningkat. 2. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Perbedaan hanya terlihat pada beberapa kondisi tertentu, seperti tingkat absensi. 3. Status perkawinan. Karyawan yang sudah menikah cenderung lebih stabil, memiliki tanggung jawab lebih besar sehingga lebih termotivasi bekerja. 4. Masa kerja. Semakin lama bekerja, semakin memahami budaya organisasi, loyalitas dan kepuasan kerja biasanya meningkat. Baik, di sini ada kemampuan individu. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. A. Kemampuan fisik meliputi kekuatan, ketahanan tubuh, kecepatan, koordinasi. Kemampuan ini penting pada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik. B. Kemampuan intelektual meliputi berpikir logis, menganalisis masalah, mengambil keputusan, memahami informasi, menyelesaikan masalah. Kemampuan intelektual sangat dibutuhkan dalam pekerjaan administrasi maupun manajerial. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan perilaku, perubahan bersifat relatif permanen, perubahan diperoleh melalui pengalaman. Prinsip pembelajaran memiliki tujuan, menerima informasi, melakukan proses internalisasi, menghasilkan perubahan perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu ada dua. 1. Internal, motivasi, minat, kondisi fisik, psikologis. Dan yang eksternal, lingkungan kerja, teman kerja, budaya organisasi, fasilitas kerja. Sikap atau attitude. Sikap merupakan kecenderungan
kecenderungan seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu objek atau keadaan. Komponen sikap yaitu afektif, perasaan atau emosi seseorang. Kognitif, pengetahuan dan keyakinan. Psikomotorik, kecenderungan bertindak. Contoh, karyawan memiliki sikap positif akan bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja. Faktor kelompok, hubungan antara rekan kerja, kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi. Faktor organisasi, sistem penghargaan, kebijakan perusahaan, lingkungan kerja, struktur organisasi. Persepsi adalah proses seseorang menerima, memilih, dan menafsirkan informasi sehingga memberikan makna terhadap lingkungan. Setiap orang dapat memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama. Contoh, dua karyawan menerima kritik dari atasan. Karyawan pertama menganggap kritik sebagai motivasi. Karyawan kedua menganggap kritik sebagai penghinaan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sikap, motivasi, pengalaman, minat, harapan, kepribadian, situasi lingkungan. Perbedaan faktor tersebut menyebabkan setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda. Kepribadian adalah karakter khas yang dimiliki seseorang sehingga membedakannya dengan orang lain. Kepribadian memengaruhi 1. Cara berkomunikasi, 2. Cara mengambil keputusan, 3. Cara bekerja sama, 4. Cara menghadapi konflik. Setiap individu memiliki kepribadiannya yang unik. Pembentuk kepribadian dibagi 3, yaitu 1. Keturunan, sifat bawaan sejak lahir. 2. Lingkungan, keluarga, pendidikan, budaya, dan tempat kerja sangat memengaruhi pembentukan kepribadian. 3. Situasi, keadaan tertentu dapat memengaruhi perilaku seseorang, misalnya saat menghadapi tekanan pekerjaan atau konflik. Ya, dan kesimpulannya, perilaku individu sangat menentukan keberhasilan organisasi. Setiap individu memiliki karakteristik, kemampuan, persepsi, sikap, dan kepribadian yang berbeda. Organisasi harus memahami perbedaan tersebut agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pengelolaan perilaku individu yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan kerja organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.